kita Siswi 11 MPLB. Hari ini pembahasan kita bakal seru nih, karena kita bakal bahas sesuatu yang sering kita dengar tapi belum kita paham lebih jauh. Apa tuh? Yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Wah. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Indah Rahaidu. Aku Aiko Tafah. Aku Deswita Dianggraini. Aku Ventika Januari Fellow. Kita siap nemenin kalian ngobrol santai, tapi pembahasannya penting. Yo, let's get started. Wih. Sekarang kita kenalan nih sama Pancasila. Let's go. Pancasila bukan cuma dasar negara aja, tetapi dia juga pedoman hidup kita. Betul banget. Dan yang menarik, Pancasila bukan ideologi yang kaku. Dia fleksibel, bisa menyesuaikan dirinya dengan perkembangan zamannya. Contohnya, sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial. Dulu bentuknya sebagai pembagian tanah untuk rakyat, tetapi sekarang bisa seperti bantuan program pendidikan, subsidi kesehatan, dan perlindungan sosial. Atau sila kedua, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dulu kan diwujudkan kayak cuma kerja bakti atau kayak gotong royong doang. Sekarang tuh bisa kayak donasi online atau kayak kolaborasi digital juga bisa kok. Selanjutnya, kita kepoin Pancasila lebih dalam yuk. Let's go. Guys, ideologi terbuka apaan sih? Kalau ditanya ideologi terbuka itu apa, ideologi terbuka memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, ideologi terbuka tidak dipaksakan dari luar. Artinya, ideologi terbuka sesuai dengan budaya, sejarah, dan nilai bangsa itu sendiri. Yang kedua, menyesuaikan dengan perkembangan zamannya, tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Yang ketiga, terbuka untuk kritik dan dialog. Artinya, bisa dikaji ulang dan nilai dasarnya tetap sama. Nah, Pancasila punya semua itu ciri. Misalnya nih, gotong royong. Dulu tuh orang zaman dulu tuh kayak berbondong-bondong kerja bakti buat kayak perbaiki rumah-rumah warga. Sekarang tuh udah bisa kayak misalnya patungan digital atau donasi online juga bisa kok. Menurut kalian, kenapa sih kita sebagai generasi muda perlu mengerti bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka? Karena kalau kita nggak paham, kita gampang goyah dengan paham asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Contohnya, liberalisme menekankan kebebasan tanpa batas dan melupakan kepentingan bersama. Fasisme yang artinya kekuasaan mutlak di tangan pemimpin dan rakyat tidak mempunyai hak suara. Komunisme, semua hak negara tetapi hak pribadi diabaikan. Nah, Pancasila tuh menolak semuanya karena dia mencari keseimbangan. Jadi, ada kebebasan tetapi ada tanggung jawab, ada persatuan tetapi hak pribadi harus dihargai, guys. Nah, itulah kenapa kita butuh Pancasila sebagai ideologi terbuka, supaya tetap relevan dengan zaman, tapi tidak menghilangkan jati diri bangsa. Contoh kecilnya aja, kita di sekolah belajar menghargai pendapat orang lain. Itu udah bukti nyata sila keempat kan? Iya, terus kayak misalnya ikut bakti sosial atau donasi itu juga termasuk dari sila kedua, yaitu kemanusiaan dan adil dan beradab. Kira-kira dari obrolan kita di atas, apa ya kesimpulannya? Jadi kesimpulannya, Pancasila ideologi terbuka yang fleksibel dan selalu bisa relevan dan dengan generasi apapun. Tugas kita bukan cuma ngapalin doang ya guys, tetapi juga menjalani yang nilainya di kehidupan sehari-hari. Oke semuanya, terima kasih sudah dengerin podcast dari kita. Salam Pancasila. See you di episode berikutnya. Bye-bye. Selamat datang di kesimpulan dari ulang. Apa ya? Generasi. Generasi. 1, 2, bangsa itu sendiri. Yang kedua siapa? Oh iya,